Worksmart Inc. Manufactures and Sales Calculators. Jadi di sini dikasih tahu selling price-nya itu 25, variable expense per unitnya 10, fixed expense totalnya 100.000 per tahun, per year ya. Terus the unit sales per year itu 10.000 unit. Jadi di sini required-nya apa? Yang pertama, hitunglah CM per unit dan CM dolar. Nah, tadi CM per unit itu kan kalau kita lihat di tabel ini CM per unit kan yang ini nih. Berarti P dikurangin V. Ya. Jadi di sini CM per unitnya adalah 25 dolar, itu angka price-nya, dikurangin 10 dolar untuk variable expense. Jadi kita dapat 25 kurang 10, 15 ya. Jadi CM per unitnya itu 15. Nah, terus ditanya lagi CM dollars. Nah, CM dollars ini rumusnya kan bisa pakai yang ini nih, P kali Q dikurang V kali Q. Atau kalau mau singkatnya, kita kan udah dapet nih CM per unitnya. Jadi CM per unitnya dikali quantity. Nah, di sini kita pakai yang CM per unitnya itu. CM per unitnya itu 15 dolar kan. Kali unitnya 10.000. Jadi kita dapat di sini tuh CM dolarsnya itu 150.000 dolar ya. Nah, terus disuruh hitung CM rasio nih. Nah, tadi kan CM rasio itu, nih nomor 2, compute the company CM ratio dan variable expense ratio. Jadi yang diminta kan ini nih, CM ratio sama variable expense ratio. Jadi di sini CM ratio itu kita ambil dari, bisa dari per unit, bisa dari total ya. Nah, karena kan kita di sini nggak ngitung total sales-nya berapa tadi, jadi kita ambil yang per unit aja supaya lebih gampang. Tadi CM per unitnya 15 dibagi sales-nya 25. Dapat CM rasionya itu 60%. Nah, kalau misalnya di sini 60%, tadi kan sales-nya udah pasti 100 ya. Nah, berarti variable expense-nya ini kita bisa langsung kurangin 100 kurang 60. Jadi 40%. Tapi kita juga bisa hitung. Hitungnya caranya pakai tadi variabel yang per unit juga bisa. Tadi variabel per unitnya itu 10 dolar dibagi price-nya 25. Nanti hasilnya akan sama. Ya, jadi hasilnya 40% sama ya. 100 kurang 60 juga 40. Nah, terus udah gitu nomor 3 itu compute the net operating income atau profit dan degree of leverage. Explain the interpretation of degree of leverage of the company. Jadi, berapa net operating income-nya? Tadi kalau dilihat dari tabel di sini, net operating income itu dapatnya dari CM dikurang fixed expense. CM dikurang fixed expense. CM-nya 150.000. Fixed expense-nya itu 100.000 ya. Jadi net operating income-nya itu 50.000.
Nah, untuk degree of leverage, itu kan rumusnya CM. Degree of leverage itu rumusnya CM ini dibagi sama profitnya. Jadi tadi CM-nya 150, dibagi profitnya itu 50. Jadi 150 dibagi 50, hasilnya 3. Jadi DOL itu, degree of leverage itu, hasilnya angka ya, bukan persen. 3 ya. Nah, artinya apa sih kalau CM-nya itu 3? Artinya itu setiap ada penambahan salesnya 1 kali, itu net operating income-nya atau profit-nya akan bertambah sebanyak 3 kali sales itu. Jadi, kalau misalnya nambahnya 100 di sini, 100%, nah kenaikannya di profitnya ini bisa 300% jadinya. Ya, itu untuk arti dari degree of leverage. Nah, kemudian yang nomor 4, how much is the break-even point in dollar sales and how many unit does the company need to sell? Jadi ditanya berapa nih break-even point-nya. Nah, tadi kita ingat untuk mendapatkan break-even itu artinya CM-nya sama dengan fixed expense. Nah, kita pakai cara menggunakan yang CM rasio nih. Ya, jadi karena CM ini sama dengan fixed expense, kita kan udah dapet fixed expense-nya itu 100.000. Berarti anggapannya CM-nya kan 100.000 juga kan supaya dapat BEP. Nah, CM rasionya, tadi kan kita udah dapet CM rasionya itu 60%. Jadi kita bisa pakai rumus di sini, itu BEP in dollars itu sama dengan fixed expense dibagi sama CM rasio. Kenapa fixed expense ini? Ya karena fixed expense itu sama dengan CM pada saat itu BEP terjadi. Jadi di sini kita hitung BEP in dollarsnya itu adalah 100.000 dibagi CM rasionya 60%. Jadi BEP in dollarsnya itu 100.000 bagi 60%. Ini satuannya dolar ya. Nah, jadi untuk mendapatkan BEP itu kita harus jualan itu di angka 166.667 dolar. Nah, terus kalau misalnya mau ngitung BEP in unitnya gimana? Tinggal BEP in dollars ini dibagi dengan price-nya, selling price. Yaitu untuk mendapatkan BEP in unit. Atau nih kita bisa pakai rumus yang lain yaitu fixed expense dibagi CM per unit. Nah, fixed expense-nya berapa di sini? 100.000 dibagi CM per unit. Karena kan di sini CM sama dengan fixed expense. Jadi karena di sini CM-nya udah ketahuan, kita bagi CM per unit, ya dapatlah quantity break even-nya berapa. Jadi ini di sini kita coba pakai BEP in dollars atau kita pakai BEP in dollars dibagi price-nya tadi 25. Nah, jadi kita dapatnya itu 6.666,67
unit. Nah, nanti angkanya di round ya, dibuletin ke atas ya. Jadinya 6.667 unit. Terus, pertanyaan yang kelima, the company targeted another additional 500 units sold this year without changing the fixed expense. What is the impact of the net operating income? Jadi, perusahaannya itu mau nambah penjualan 500 unit, tapi fixed expense-nya nggak berubah. Nah, apa dampaknya ke net operating income-nya? Nah, kita di sini karena kita perlu data sebelum tambah sama setelahnya, jadi kita bikin contribution margin income statement-nya. Ini sales-nya tadi kan 25, variable expense-nya 10, CM-nya berarti 25 dikurang 10, unitnya 10.000. Totalnya 25 dikali 10.000, 10 dikali 10.000 untuk variabelnya. Terus CM-nya in dollars 250.000 dikurangin 100.000. Nah, terus fixed expense-nya 100.000. Profitnya itu CM dikurangin fixed expense. Nah, jadi profitnya itu adalah 50.000 nih. Nah, kalau misalnya ditambahin 500, itu pengaruhnya terhadap net operating income-nya bagaimana gitu kan. Nah, jadi di sini kita di sini pakai analisis incremental, jadi hanya penambahannya aja yang ini ya dihitung ya. Jadi di sini tadi tambahannya kan 500, harganya 25, sama variable expense-nya itu 500 juga unitnya, harganya 10. Jadi di sini CM-nya, ini total dolar ya. Berarti 25 dikali 500, yang ini 10 dikali 500. CM adalah sales dikurang variable expense. Nah, fixed expense-nya kan nggak nambah nih, nggak ada penambahan, jadi 0. Nah, dengan adanya tambahan penjualan 500 unit, ini berarti dampaknya apa ke profit? Dampaknya itu ada kenaikan sebesar 7.500 dolar di profitnya ya. Ini untuk persennya kita bisa bikin juga di sini salesnya 100% kan. Variable expense-nya kita bisa pakai yang total atau yang unit dibagi sales. Terus CM-nya bisa 100 dikurang 40 atau CM dibagi dengan sales-nya. Sama. Untuk ini incrementalnya juga sama ya. Oke. Kenapa ya nambahin penjualan itu kok fixed expense-nya nggak berubah gitu kan? Nah, biasanya itu terjadi itu karena gini, karena perusahaan itu masih punya idle capacity, atau misalnya mesinnya itu masih bisa produksi itu lebih dari yang saat ini diproduksi. Jadi beban fixnya itu tidak berubah. Tapi beda halnya kalau misalnya itu ternyata kapasitasnya udah nggak ada, nah itu kan berarti dengan tambahan sales itu harus ada tindakan yang dilakukan kan. Apakah itu tindakannya adalah mau beli atau mau titip bikin di tempat lain, atau mau beli mesin lagi tambahan. Nah, itu nanti bisa mempengaruhi fixed expense, atau kalau misalnya mau titip produksi di tempat lain, itu bisa juga jadinya variable expense-nya bertambah.